Selamat berjumpa sahabat Pelita Iman Katolik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Betapa senang bahagia saya Pastor Revi mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita untuk mendalami dan melihat bersama pelita iman Katolik kita yang begitu indah, yang menjadi bagian dari kasanah kekayaan iman Gereja Katolik yang kita hidupi, kita imani, dan kita dalami bersama-sama. Kesempatan ini perkenankan saya untuk berbagi mengenai pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus itu semua tentu diimani oleh semua orang Kristen. Semua yang percaya kepada Kristus, yang berdasarkan pada Alkitab, percaya akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Pada kesempatan ini saya tidak ingin menuntun kita pada satu pemahaman rasional. Karena kalau kita mencoba untuk mendalami misteri yang begitu agung ini, maka harus kita akui otak kita tidak mampu. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang Santo Agustinus yang mencoba untuk memecahkan misteri ini, misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Lalu kemudian satu ketika diceritakan dia berjalan-jalan di tepi pantai. Lalu kemudian dia melihat ada seorang anak kecil yang bermain-main di tepi pantai, bermain-main pasir. Anak ini sementara menggali lubang ya di tepi pantai. Lalu kemudian Agustinus dia tertarik dan dia bertanya kepada anak ini, "Apa yang kamu buat?" Lalu anak ini kemudian berkata, "Saya ingin membuat lubang dan saya ingin agar supaya semua air laut itu masuk dalam lubang yang kecil ini." Tentu Agustinus yang sangat rasional dan sangat pintar, bagaimana mungkin air laut bisa dimasukkan ke dalam lubang yang kecil? Ya tentu tidak mungkin. Ternyata anak itu adalah malaikat Tuhan yang mau mengingatkan Agustinus mengenai misteri Allah Tritunggal yang begitu luas dan dalam. Dia katakan, sama, bagaimana mungkin otak kita yang kecil itu mampu untuk memahami misteri Allah Tritunggal yang begitu luas dan dalam, tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Sama seperti air ini yang tidak mungkin masuk dalam lubang yang kecil, demikian juga dengan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi pada kesempatan ini bukan satu penjelasan teologis, akan tetapi kita ingin memaknai mengapa Allah mewahyukan diri sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah ini yang penting untuk kita pahami bersama, untuk kita maknai. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah wahyu dari Allah sendiri. Itu bukan temuan gereja, bukan juga ajaran gereja, akan tetapi Yesus sendiri yang mewahyukan diri sebagai Putra Allah. Dengan demikian dia punya Bapa, yaitu Allah di surga, yang dalam perjanjian lama dikenal sebagai Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Begitu jauh tidak kelihatan hanya melalui utusan-utusan Allah, yaitu para nabi. Dan Yesus datang untuk menyatakan, mewahyukan kepada kita, seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus, memberikan anaknya yang tunggal, agar barang siapa percaya kepadanya, akan memperoleh, tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang abadi. Itu yang disampaikan Yesus, sehingga kemudian kita melihat kedatangan dan kehadiran Yesus tidak lain sebagai tanda dari kasih Allah yang begitu besar. Dan karena itulah Yesus kemudian mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, agar kita pun dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa tentu saja ini konsep bahasa manusia, akan tetapi semua sifat sebagai seorang Bapa dan seorang Ibu ada dalam diri Allah Bapa kita. Karena itu Allah disebut Allah yang Maha Rahim. Rahim itu adalah bagian dari tubuh seorang ibu tempat kita dikandung.
tempat kita kemudian hidup dalam kandungan itu rahim. Dan karakter Allah, sifat Allah adalah juga sifat seorang ibu. Dan Yesus ingin agar supaya ya cinta Allah sebagai Bapa dan sekaligus sebagai ibu ini juga kita alami. Akan tetapi karena Allah itu begitu jauh, begitu tinggi, Allah kemudian menjadi manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Nah, datanglah Yesus menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu bagian dari wahyu yang disampaikan kepada Yohanes. Dan dalam diri Yesus kita melihat betapa Allah itu menjadi nyata. Allah yang penuh belas kasih, Allah yang mau mengampuni, dan juga Allah yang mau menderita untuk menyelamatkan kita. Semua yang kita imani mengenai Allah yang maha baik dapat kita lihat dalam diri Yesus, Putra Allah. Akan tetapi dari segi ruang dan waktu, Yesus hidup bersama-sama kita tentu saja dengan segala keterbatasan ruang dan waktu. Akan tetapi ketika Yesus bangkit, maka dia mengatasi ruang dan waktu. Dan pada saat itulah kemudian Yesus mengutus Roh Kudus-Nya, pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Agar supaya Allah yang maha tinggi, yang nampak nyata dalam pribadi Yesus, yang luar biasa baik dan maha rahim itu, kemudian dilanjutkan oleh Roh Kudus yang diam dalam hati kita, sehingga kita pun dapat ikut mengalami semua kasih sayang Tuhan Bapa di surga dalam diri Yesus melalui gerakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan kita tahu bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Mereka disatukan oleh cinta kasih. Dan karena itulah kita kemudian masuk lebih dalam. Kalau begitu, untuk apa Allah mewahyukan diri sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Ternyata agar supaya kita yang adalah ciptaan, yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah, kemudian dimasukkan di dalam kesatuan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Dan itu kita terima, kita alami, dan kita hidupi ketika kita dibaptis. Dibaptis maksudnya kita disatukan, dimasukkan dalam kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus, agar supaya kita sungguh-sungguh menyatu di dalam kehidupan ikatan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka betapa bahagianya kita, umat beriman Kristiani, orang-orang Katolik yang dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, kita menjadi satu kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus diam di dalam hati kita, menjadikan hati kita bait kediaman Roh Kudus, sehingga kita menjadi bukan hanya sekedar manusia kodrati, akan tetapi kita menjadi manusia ilahi. Dengan anugerah, iman, harap, dan kasih. Disinilah kita dapat kemudian memaknai betapa dalam, betapa luas, dan betapa mulia pewahyuan diri Allah sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita, dan karena kita sebagai anak, kemudian Paulus mengatakan kita adalah ahli waris dari kasih Allah, yaitu kita berhak untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Dan kita punya saudara, sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita, itulah Yesus Tuhan kita, yang adalah Tuhan, tapi juga sebagai sahabat. Dan kita punya penolong, penghibur, yang setia menemani kita, berbisik dalam hati kita, menuntun jalan kita, agar supaya perjalanan kita adalah perjalanan menuju rumah Bapa di surga. Dalam hal ini, kita sungguh-sungguh mengalami betapa pewahyuan Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh mengangkat seluruh jati diri martabat hidup kita. Kita menjadi putra putri Allah dan hidup menyatu dengan hidup ilahi Allah Tritunggal Maha Kudus.
Maka pewahyuan ini adalah berkat dan anugerah yang sungguh-sungguh tak terkirakan. Pertahankan iman ini dan akui selalu. Dan kita dengan sederhana mengakui iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika kita dengan bangga membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.